Oke, hello, welcome back lagi sama gua di YS Channel. Hari ini kita pagi-pagi sambil iseng manasin si putih, sambil gue mau cerita. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kalau misalkan mobil lo mau jalan keluar kota atau sudah lama nggak dijalanin gitu kan. Kalau cuma sekedar mau manasin, itu gimana caranya? Dan mobil gue masih bau durian. Nah, jangan tanya kenapa baunya masih kencang. Kemarin kita habis pesta durian. Oke, daripada ngomongin duriannya yang gue juga nggak doyan, lebih baik kita lanjut untuk ngebahas. Kayak tadi lu lihat, gue baru nyalain mesin. Seperti biasa, habis lu nyalain mesin, nah itu gue nggak tahu kelihatan jelas di kamera atau tidak. Untuk pertama kali biasanya idle up itu dia akan di atas 1000 tanpa kita menyalakan si AC. Tapi ntar setelah dia lama-lama atau setelah dia mesin cukup panas, dalam artian oli sudah naik, biasanya dia akan turun di bawah 1000, sekitar 900an. Itu kalau yang normal. Tapi kalau masih jarum di atas 1000, biasanya auto cuknya masih on. Jadi untuk pertama kita biarkan dulu sampai dia turun. Dan seharusnya ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. Tapi karena berhubung mesin sudah dinyalakan, jadi gua guide, dalam artian gua contohkan. Kita perlahan-lahan ikuti prosedurnya. Sebenarnya sih ini kayak pre-checking aja ya, biasanya untuk keluar kota, karena untuk keluar kota jangan sampai terjadi masalah ya. So disimak aja. Gue bakal ajak itu untuk kita ngelihat dari sisi mesin dulu sebelum kita ngelihat keliling, karena ada beberapa hal yang perlu diperhatikan selain dari engine. Yang pertama sih ya cek kopling, itu kalau dari dalam konsol ya, klakson dan lain-lain, apakah berfungsi benar atau enggak. Pastikan indikator tidak ada yang menyala di MID. Kalau tidak ada yang menyala berarti otomatis mobil siap jalan, tapi bukan berarti bebas masalah. Jadi alangkah baiknya sebelum kita start engine, kita cek dulu mesinnya. Yuk kita lihat mesinnya dulu, baru nanti kita keliling. Gue tunjukin eksterior mana aja yang perlu diperhatiin, bukan dekoknya, bukan baretnya, karena kalau mobil gue mobil perang pasti baret semua. Yuk kita bongkar dulu mesinnya. Dan buat jaga-jaga, gue sih selalu parno ya. Gue takut auto locknya hidup. Jadi pastinya gue nyalain dulu. Buka dulu jendelanya. Yuk, gue cabut, buka tap mesin dulu. Nah, kamera sudah gue putar lagi. Dan ini ada beberapa yang harus diperhatikan sebelum lo jalan. Mungkin di beberapa mobil bisa beda-beda. Ya disimak aja, ada beberapa item yang harus lo lihat. Yang pertama, kalau di musim sekarang yang perlu lo pastiin adalah dari air wiper itu dipastikan diisi, karena kayak gini aja kan lo bisa lihat kotor kaca gua. Dan kalau lo nggak sempet ngelap di jalan, alangkah baiknya untuk penglihatan itu baik, jadi lo bisa sapu dengan wiper dan dipastikan karetnya belum getas atau belum aus. Yang kedua, cek dari kondisi ketinggian pendingin air, pastikan tidak ada kebocoran. Tapi ini kalau dalam kondisi mesin nyala jangan lo buka, resikonya meledup atau bisa nyembur kena hawa panas. Cek sebelum mesin nyala. Dan perhatikan lagi dari hidrolis, jangan sampai hidrolis lo airnya ini bukan air sih ya, cairan dari minyak rem lo ini berkurang, atau paling parahnya berubah warna, butek. Nah itu lu udah keterlaluan, dalam artian kalau nyampe butek berarti ya harus yang lu maintain, lu nggak maintain, nanti bisa timbul mampet di selang-selangnya ini nih. Nah kalau udah mampet di pipa kapilernya bakal jadi bahaya. Lu nggak mau kan mobil lu bisa maju tapi nggak bisa berhenti. Dan yang paling penting dari ini semua, cek ketinggian oli, pastikan oli lu masih bagus. Tipikal oli yang bagus biasanya kalau dipegang tuh masih agak-agak berlendir, licin. Tapi kalau udah mulai keset, nah itu bahaya. Itu bahasa awamnya. Tapi gampangnya ya bisa dilihat dari dua hal, jarak tempuh sama bulannya. Kalau jarak tempuh lu udah nyampe, ya lu ganti pakai ngitung kilometer. Tapi kalau mobil lu jarang jalan, lu hitungnya pakai hitungan bulan. Itu di buku servis lu bisa perhatiin. Sisanya ya lu lihat visual, ada kebocoran apa enggak, dipastikan nggak ada kebocoran, berarti mobil lu siap berangkat. Tapi terlepas dari itu semua ya kan, kita cek lagi di dalam kayak tadi gue bilang,
rem lo bener enggak, segala macamnya, isi gas lo normal apa enggak, itu baru lo bisa cabut. Terlepas dari segala macam yang beres, ya kan, rem lo oke, kopling lo oke, gas lo oke, mesin lo enak, tapi yang terakhir dan harus juga diperhatikan, mobil ini bisa berjalan enak kalau bannya beres. Ban beres ini bukan cuman dari kembangan yang ada, lo pastikan juga tekanan anginnya sesuai. Jangan over pressure, jangan under pressure. Lo pompa kecengan, jatuhnya nggak bagus. Lo pompa terlalu empuk istilahnya atau kurang angin juga nggak bagus. Jadi lo harus pastikan tekanan dari ban ini sesuai dengan yang ada. Gampangnya lo samain sama di pintu sopir atau di sebelah kiri. Biasanya di pintu-pintu tuh ada. Ya selebihnya kalau lampu-lampu gampang lah ya, harusnya lu sudah pada tahu. Tapi kalau lampu juga kalau mati harusnya ketahuan. Dan biasanya lampu itu mati nggak langsung, pasti gantian. Dan diawali dari satu mobil itu akhirnya semuanya ngangetin mesin. Karena kita mau cabut habis ini. Dan buat ban, jangan sampai begini nih. Ini kayak yang video yang mau gua buatin nanti. Ini ban udah retak, tapi karena gue belum punya duit, jadi dari depan gue oper ke belakang. Dan yang ban-ban begini nih, kalau nyampe lo kepepet, lo harus jaga speed, jaga tekanan, jangan ngerem mendadak sebisa mungkin, jangan akselerasi mendadak. Karena kalau lo nggak bisa ngendalin kendaraan lo, atau lo tidak paham kendaraan lo, dengan ban begini lo geber, nekat, bubar lo sekeluarga. Jadi itu aja. Sekian dari informasi yang bisa gue kasih sama lo. Moga-moga berguna buat temen-temen yang awam, yang hobi jalan gitu kan. Kalau gue sih sebenarnya kalau jalan ya untung-untungan lah, dalam artian kalau bisa bawa si onta, gue bawa si onta. Tapi kalau gue nggak bisa bawa si onta, ya kayak lo tahu, gue hobinya memang di motor. Gue pasti bawa motor kesayangan gue. Apapun itu gue lebih seneng naik motor. Karena berhentinya gampang, kalau mau ke toilet gampang, mau jajan juga gampang. Tapi susahnya bawa barang. Gitu. Jadi moga-moga berguna, dan ambil baiknya aja, yang nggak baik dari gua jangan ditiru. Stay tune terus channel gua, don't forget to hit like, subscribe, and share di video. Thank you for watching. Gua Yes, gua mohon pamit dulu. Bye bye.